Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk anak-anak tercinta. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang saya cintai, pada kesempatan ini Ibu akan memberikan layanan informasi tentang bidang bimbingan sosial, yaitu bijak menggunakan medsos. Seperti yang kalian ketahui, medsos pada saat-saat ini sudah menjadi hal-hal yang melekat dalam kehidupan kalian, ya. Karena kalian termasuk generasi milenial, ya. Kalau seperti Bu Nurul mungkin tidak, karena Bu Nurul masih masuk generasi jadul. Sehingga untuk medsos mengikuti cuman tidak sepenuhnya, tapi untuk kalian yang menjadi generasi milenial ini sudah menjadi nafas kehidupan. Kalau tidak bermedsos rasanya tidak bisa bernafas. Nah, di sini saya akan menyampaikan eksis di media sosial baik atau tidak. Apa sih itu sosial media atau media sosial? Sosial media adalah sebuah tempat bagi para pengguna untuk dapat dengan mudah berinteraksi secara online. Mulai dari, kalau saya ketahui, saya ikuti itu ya, untuk medsos itu mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Pad, BBM, Line, dan yang sekarang lagi booming juga ada TikTok ya. Nah, jadi medsos itu merupakan tempat bagi penggunanya untuk mengapresiasikan dirinya, baik itu rasa, keterampilannya, keinginannya, pokoknya apa yang dia rasakan itu semuanya. Bagi mereka medsoslah tempat yang nyaman ya, untuk melampiaskan atau untuk menyalurkan. Jadi misalnya ya, ingin menunjukkan kalian sedang ngapain, sedang ada di mana, sedang berbuat apa, itu foto. Nah, kemudian diupload di medsos. Nah, itu sedang sedih, sedang duka, sedang putus dengan teman, dengan pacarnya juga seperti itu ya, ditulis di status di medsos. Yang akhirnya di sana asik sosial media, jadi berfoto-foto, berbagi cerita, berbagi apa saja yang ingin kita bagi di sosial media, agar semua teman yang ada di kontak di HP kita atau di Facebook itu tadi ya, yang ada teman-teman kalian, tentu walaupun tidak ada di dalam kontak itu, di Facebook itu kan banyak temannya ya. Nah, itu mereka tahu bahwa kamu sedang apa, sedang melakukan apa, itu kan tujuannya. Nah, sebenarnya itu tidak ada masalah ya, baik-baik saja, tapi nanti ada beberapa yang perlu diperhatikan. Loh, dari keasikan itu ternyata ada dampak buruknya loh. Nah, ya. Seperti yang pernah saya sampaikan lebih dulu ya, bahwa medsos itu seperti dua mata pisau. Bahwa mata yang pertama, medsos itu berdampak positif. Mata yang kedua, medsos itu berdampak negatif. Ini yang saya maksudkan bermata dua. Sekarang akan saya perlihatkan dulu untuk mata yang pertama ya, mata yang negatif dulu. Ya, mata yang negatif, jadi medsos itu berdampak negatif. Itu apa? Contohnya yang sudah dipost di harian post.co.id ya, di situ disampaikan ketika kecanduan internet merupakan gangguan mental lain. Lah ini ya, jadi kalau kamu itu sudah kecanduan internet, maksudnya internet itu ya kamu bermedsos di situ pasti ya, entah itu IG, entah itu apa ya, itu sudah merupakan gangguan mental lain kalau kamu sudah
kecanduan medsos. Itu di situ ya. Kemudian di Brilio juga dituliskan di sana, akibat status di media sosial ternyata karir 10 orang ini tamat. Nah, ini sudah disebutkan ya. Sampai bisa karirnya tamat hanya karena masang status di media sosial. Nah, ini ya, seperti apa itu ceritanya tentu panjang ya. Yang jelas itu dampak negatifnya. Nah, ini juga ditulis di baranews.co, 25 kasus status di media sosial yang berujung ke ranah hukum. Nah, jadi bermedsos itu sah-sah saja, baik-baik saja. Tetapi dilihat dulu, karena dia ada dampak positif dan dampak negatif, maka jangan sampai dampak negatif itu kamu lakukan sehingga nanti di situ akan berujung ke ranah hukum. Contohnya misalnya lagi bermedsos, lalu memberi status, mengomentari status, tidak terasa lama-lama terbawa, emosinya terbawa, saling menghujat, lalu itu saling memberikan kata-kata kotor. Nah, yang diberi kata-kata kotor tidak terima, maka jadilah akhirnya berujung ke ranah hukum. Nah, kemudian juga sebar fitnah di media sosial, ancaman hukum menanti. Ini sudah jelas ya. Kalau kalian melihat di undang-undang IT ya, ITE ya, itu di sana sangat-sangat berbahaya kalau kalian membuat fitnah-fitnah atau kata-kata yang di situ tidak terbukti. Maka yang kamu tujukan itu tadi bisa berang itu marah lalu melaporkan kata-kata yang kamu berikan kepadanya, walaupun tuh menurut kamu tadi lelucon apa guyon seperti itu, tapi dia tidak terima, maka hukum akan menanti kamu karena itu ada undang-undangnya ya. Seperti itu, karena itu harus berhati-hati dalam bermedsos ya. Nah, ini saya kutipkan ada 5 dampak media sosial yang bisa menghancurkanmu ya. 5 dampak bermedsos ini bisa menghancurkanmu ya. Tolong ini disimak baik-baik ya, bahwa medsos yang sebenarnya menjadi ajang untuk euforia ternyata bisa membawa dampak yang tidak baik ya. Satu diantaranya yang pertama adalah terlalu banyak sharing. Nah, ini kalau kalian terlalu banyak sharing itu kan selalu menyampaikan apa yang kita rasakan, apa yang kita punya, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu di-sharing semua. Yang akhirnya kita kadang-kadang mengunggah foto, padahal foto-foto itu tidak bisa dihapus. Meskipun kita sudah klik hapus, data atau foto itu sebenarnya masih tetap tersimpan di database server sosmed kita. Jadi itu yang kadang-kadang berakibat negatif karena akan menimbulkan komentar-komentar dan pikiran-pikiran negatif orang lain tentang kehidupan kita, begitu ya. Yang kedua, sharing sesuatu yang tidak sepantasnya. Nah, kebanyakan sharing itu biasanya hal-hal yang nyeleneh kadang-kadang ya, kemudian lucon-luconan atau hiburan. Nah, ternyata dari sharing kita itu ada yang tersinggung. Nah, kalau sudah tersinggung, nah itu dampaknya akan tidak baik. Terus di situ ada menjadi kecanduan. Kalau kamu sering bersosmed, maka akan menjadi kecanduan bersosmed. Nah, menurut penelitian yang diteliti oleh McMaster University di Ontario, Kanada, ternyata orang yang kecanduan sosial media itu atau kecanduan medsos itu mengalami gangguan mental lain ya. Bukan berarti gila, tidak, tapi mengalami gangguan mental karena dia merasa kalau tidak bermedsos sehari saja itu merasa dirinya tidak nyaman dan kurang puas dalam hidupnya. Ini yang dimaksud dengan gangguan mental lain. Kemudian dampak yang keempat itu boros di kuota. Nah, bayangkan kalau kamu sehari itu sampai 4 jam, 3 jam ya melakukan medsos ya, berinternet, otomatis 1 bulan sudah berapa?
kemudian kuota yang kamu habiskan sudah berapa. Nah, nanti karena kamu belum bekerja, kan masih sekolah, tentu uang itu minta kepada orang tua. Nah, akhirnya siapa yang sedih? Pasti orang tua dong ya. Yang kelima, tidak memiliki privasi, itu ya dampaknya kalau kalian itu bermedsos. Tidak memiliki privasi, karena kebanyakan sosmed itu juga minim privasi. Apa yang menyebabkan? Karena orang-orang lain orang-orang lain itu tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa kita sedang berada di mana, itu karena kadang-kadang bisa menimbulkan kriminal. Karena pernah terjadi ya, sekeluarga itu pergi ke Australia, otomatis rumahnya kosong. Nah, datanglah di situ, dia hanya membuat status Bismillah berangkat ke Australia bersama-sama. Nah, otomatis orang melihat, oh rumahnya kosong. Karena kosong, marilah kita datang untuk mengambil semua barang-barangnya, aman dong. Nah, itu menimbulkan kriminal ya. Nah, bagaimana agar tidak terkena dampak negatif itu? Nah, kita punya tipsnya. Yang pertama, batasi waktu di depan sosmed ya. Batasi waktu, jika sehari itu kita ingin bersosmed, batasi waktunya. Misalnya setengah jam. Kita harus patuh. Kemudian matikan paket data jika sedang di sekolah supaya bisa ngirit. Nah, itu ya. Yang ketiga, akses hal-hal yang positif saja. Yang negatif gak usah ya. Kemudian jaga privasi. Jadi kalau kita itu bersosmed, privasi kita harus dijaga. Jangan semua-semuanya di-upload. Jangan semua-semuanya ditunjukkan ke orang lain melalui sosmed. Nah, itu kita akhirnya tidak memiliki privasi. Kemudian kalau misalnya tips itu dilakukan, bisa apa enggak ya? Yuk, bisa, sangat bisa. Ya. Bisa, karena apa? Kita satu bisa mencari waktu yang banyak dengan teman, dengan keluarga, dengan kerabat di dunia yang nyata, sehingga kamu bisa tadi melakukan tips tadi, ngirit itu tadi ya, supaya tidak bersosmed lebih lama. Kemudian bisa hemat ya. Bisa hemat, karena apa? Kalau menghemat itu otomatis gak bersosmed, karena apa? Menghabiskan kuota. Kemudian hidup bisa jadi lebih tenang, karena apa? Karena kehidupan kita, privasi kita juga lebih terjaga. Nah, sekarang tadi saya sampaikan itu yang mata negatif atau mata yang sebelah ya. Sekarang medsos yang mata positif. Kan tadi saya sampaikan ada negatif dan positif. Medsos itu juga ada manfaat positifnya. Yang pertama bisa menjadi ajang bisnis. Nah, tadi kalau kamu punya kreativitas, punya usaha-usaha kecil-kecilan, misalnya produktif. Ada yang biasanya itu bikin pisang goreng yang ada keju-kejunya, lalu diposting, lalu temannya itu aku butuh, aku ingin, aku pesen. Nah, itu bisa mendatangkan hasil, itu disebut ajang bisnis ya. Gak hanya itu, gak hanya makanan, bisa hasil produk, misalnya membuat kecil-kecilan. Kalau teman saya itu membuat konektor, apalagi sekarang pandemi ya, membuat konektor jilbab, lalu difoto siapa yang butuhkan. Oh, ternyata teman-teman banyak yang butuh. Nah, itu kan bisa menghasilkan uang ya. Kemudian bisa berbagi ilmu dan mencari informasi yang bermanfaat. Karena di sosmed sekarang sudah banyak sekali tutorial-tutorial hal-hal yang kadang-kadang kita tidak bisa. Seperti saya misalnya mau masak gulai, misalnya bumbunya apa saja, saya nggak bisa, maka saya akan melihat di sosmed, begitu ya. Berarti itu berbagi ilmu dan mencari informasi yang bermanfaat. Bisa juga kalau kalian ya mendapat tugas dari Bapak Ibu guru yang pelajar tentu ya, untuk searching itu juga bisa ya. Lakukan itu yang positif. Jadi gunakan sosmed itu untuk hal-hal yang positif saja. Kalau tadi saya sampaikan untuk yang negatifnya itu dihindari, yang positifnya dijalankan. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Nah,
Apa yang akan kamu lakukan? Sekarang Bu Nurul mengajak kalian, mari bermuhasabah diri. Apa bermuhasabah itu Bu Nurul? Bermuhasabah adalah introspeksi diri bahasa kerennya ya. Itu kita pribadi, secara pribadi, marilah kita menilai diri kita. Yaitu dengan cara satu, mencatat semua kegiatan diri sendiri dalam menggunakan medsos. Ya. Catatan kamu membuat medsos itu, apa yang kamu gunakan dalam sehari, ya. Kemudian memilah yang positif dan yang negatif, ya. Yang ketiga, bisa membandingkan banyaknya yang positif dan yang negatif. Jadi yang sudah kamu lakukan itu banyak positifnya apa negatifnya. Menggunakan medsos tidak apa-apa, sah-sah saja. Tapi itu, muhasabah dirimu sehari berapa kali. Kemudian positif dan negatif, memilah-pilah, terus bandingkan. Yang positif berapa, yang negatif berapa. Yang keempat, minimalisir yang negatif dan menambahkan yang positif. Jadi kalau kamu sudah langkah 3, maka kamu akan tahu, oh ternyata aku sehari tadi negatifnya sekian yang saya lakukan, positifnya sekian. Nah upayakan, sudah sekian yang sudah saya lakukan yang negatif. Besok saya berupaya untuk negatifnya diminimalisir, positifnya ditambah. Nah bagaimana caranya? Membuat MOU. Apa itu MOU? Membuat perjanjian. Perjanjian dengan siapa? Dengan diri sendiri, ya. Dengan diri sendiri. Mencatat kegiatan dalam sehari, penggunaan medsos, durasi waktunya. Jadi misalnya kalau sehari kamu menggunakan medsos itu tidak terukur, maka sekarang kamu MOU dengan dirimu. Saya dalam bermedsos sehari 2 jam. Pagi kalau mau sekolah enggak usah, cukup melihat di WhatsApp saja, barangkali ada dan lain-lain ya. Kalau sekarang sedang pandemi ya harus, itu wajib ya. Pagi selalu melihat karena kamu harus daring. Kemudian membagi penggunaan medsos. Nah, membagi itu begini, kamu kalau sudah, aku tadi sudah melihat yang ini terlalu yang negatif-negatif saja, ganti sekarang yang positif. Apa itu? Searching tentang ilmu pengetahuan dan lain-lain ya. Bisa juga MOU-nya tentang membuat punishment dan reward untuk diri sendiri. Jadi kamu membuat MOU kalau kamu sudah melakukan kebaikan, medsosmu kamu gunakan yang baik-baik saja, ya, gak untuk membuli, tidak dipakai untuk begini begitu, yang elek-elek, yang jelek-jelek itu, maka kamu memberi reward kepada dirimu sendiri dengan cara kamu baik sekali hari ini, ya, maka teruskanlah yang baik itu namanya reward. Kalau hukuman, misalnya ya, kamu kok saya hari ini banyak melakukan atau bermedsosnya negatif ya, kok negatif banyak ya, saya bertengkar dengan si A sampai terjadi apa-apa gitu ya. Nah itu hukum dirimu sendiri, besok tidak boleh komentar. Nah itu cara memberi panis atau hukuman ya. Itu, yang itu nanti harapannya kamu bisa menjadi pemedsos atau pengguna medsos yang baik. Ya, yang bijak itu dalam artiannya. Nah itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini anak-anakku. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi informasi yang bermanfaat untuk kalian ya. Selamat mencoba, semoga sukses menjadi pengguna medsos yang bijaksana. Bu Nurul selalu berdoa semoga kalian selalu mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah sehingga apa yang kamu lakukan baik itu bermedsos dan lain-lain selalu tentang kebenaran dan kebaikan gitu ya. Contohnya misalnya Bu Nurul tidak penting-penting amat, wis gak usah buka medsos. Saya punya Facebook, tapi Facebooknya dibukanya hanya 1 bulan sekali karena tidak penting gitu ya bagi saya. Kalau bagi seusia-usia kalian kan sangat penting itu ya, gitu ya. Terima kasih untuk perhatiannya anak-anak. Semoga apa yang saya sampaikan betul-betul bermanfaat. Sampai di sini pertemuan kita. Salam sehat dan bahagia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.